Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kelas 5 MIP Sembaka Warna, siap-siap simak pelajaran fikih dengan materi kurban dalam Islam. Siapkan semuanya, pikiran, hati kita untuk menuntut ilmu sebaik mungkin. Kurban dalam Islam. Pengertian kurban. Kurban berasal dari bahasa Arab, qoriba, yang berarti mendekatkan diri. Nah, dalam Islam, kurban itu adalah ibadah menyembelih hewan ternak pada hari raya Idul Adha, pada hari tanggal 10 Zulhijjah, sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hewan yang dikurbankan itu meliputi kambing, sapi, ataupun unta. Nah, sejarah kurban berawal dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengorbankan putranya yang bernama Nabi Ismail alaihissalam. Atas ketaatan Nabi Ibrahim, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengganti dengan seekor domba, dan peristiwa ini menjadi dasar perintah syariat Islam sebagai bentuk pengorbanan dan taat taqarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hukum dan dalil kurban, hukum kurban itu sunnah muakkadah, di mana artinya itu adalah sangat dianjurkan bagi yang mampu. Dalil dalam Al-Qur'annya, anak-anakku sekalian bisa lihat dalam Quran surat Al-Kautsar ayat 2, ya. Di ayat pertama, inna a'tayna kal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Maka dirikanlah salat dan kurbanlah. Juga anak-anakku sekalian bisa lihat juga di Quran surat Al-Hajj ayat 36. Dan hadis riwayat Ahmad juga Ibnu Majah. Barang siapa yang memiliki harta ataupun tetapi tidak berkurban, maka janganlah ia mendekati tempat sholat kami. Bagi yang mampu, ya. Nah, syarat dan ketentuan hewan kurban, satu, jenis hewannya, kambing, domba, sapi, atau unta. Usia hewannya bagaimana? Satu, domba minimal 1 tahun, kambing minimal 2 tahun, sapi minimal 2 tahun, dan unta minimal 5 tahun. Dan kondisi hewan itu harus sehat, tidak cacat. Nah, anak-anakku sekalian, waktu pelaksanaan kurban dimulai setelah sholat Idul Adha pada tanggal 10 Zulhijjah hingga sebelum matahari terbenam pada tanggal 11, 12, 13 atau tanggal 13 Zulhijjah terakhirnya, yaitu di hari Tasyrik. Ya, anak-anakku sekalian, bagaimana tata cara penyembelihan hewan kurban? Yang pertama, itu adalah harus niat ikhlas karena Allah. Yang kedua, menyebut nama Allah, Bismillahi Allahu Akbar. Yang ketiga, menyembelih dengan pisau yang tajam untuk mengurangi rasa sakit pada hewan. Yang keempat, memastikan hewan benar-benar mati sebelum dipotong-potong dagingnya. Yang kelima, daging dibagikan kepada yang berhak, fakir miskin, kerabat, keluarga, ya, dan juga boleh dimakan oleh kita sebagai pengorban. Adapun hikmah dan manfaat kurban,
Anak-anakku sekalian, satu, meneladani ketaatan Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang kedua, membantu sesama dengan berbagi daging kurban kepada yang membutuhkan. Yang ketiga, meningkatkan ketakwaan dan keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam beribadah. Yang keempat, menyucikan harta kita dan mendidik untuk senantiasa saling membantu, saling menolong, dan tentunya memberikan kemaslahatan dan kepentingan terhadap orang lain. Anak-anakku sekalian, sebagai penutup dan kesimpulan, kurban adalah ibadah yang sangat dianjurkan bagi yang mampu. Dengan kurban kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berbagi kebahagiaan dengan sesama. Semoga kita selalu diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berkurban di setiap tahunnya. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.